Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanihi wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah ta'dziman li sya'ni wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi amma ba'du. Hadirin yang dimuliakan Allah, dalam sebuah riwayat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan sebuah hadis yang berbunyi, qala Anas bin Malikin qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya bunayya idza asbahta wa amsayta laisa fi qalbika ghishun li ahadin faf'al wa dzalika min sunnati wa man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Yang artinya dari Anas bin Malik, ia berkata, Rasulullah bersabda, wahai anak-anakku, apabila kamu mampu pada setiap pagi dan sore dan di hatimu tidak terdapat kebencian kepada seorang pun, maka lakukanlah, karena yang demikian itu adalah termasuk dari sunnahku. Dan barang siapa yang menghidupkan sunnahku, maka ia mencintaiku. Barang siapa dia mencintaiku, maka ia bersamaku dalam surga. Hadis riwayat Tirmizi. Hadis tadi mengandung beberapa amalan yang dapat memasukkan orang ke dalam surga apabila ia mau melaksanakan isinya. Setidaknya ada 3 amalan yang dapat masukkan yang terdapat dalam hadis tersebut, yaitu yang pertama, menjaga hati. Hati memiliki 2 potensi yang saling bertentangan, yaitu ketaatan dan kemaksiatan. Hati dalam bahasa Arab adalah qalbu karena litaqallubihi, yang artinya cepat berubahnya. Hati seseorang yang penuh dengan keimanan cenderung melakukan kebaikan yang bermanfaat kepada sesama. Orang-orang yang mengaku dirinya muslim sudah sepatutnya mengisi hari-harinya dengan kemanfaatan yang akan memberinya kebaikan kepada kebaikan dunia dan akhirat. Rasulullah bersabda, ihris ala ma yanfa'uka wasta'inu billah wala ta'jas. Yang artinya, bersemangatlah atas apa saja yang memberi kemanfaatan bagimu, mintalah tolong kepada Allah dan janganlah kau lemah. Yang kedua, menghidupkan sunnah Rasulullah SAW. Menghidupkan sunnah Rasul pada zaman sekarang sangatlah berat dilakukan. Banyak orang yang meninggalkan sunnah yang telah diajarkan oleh Rasulullah SAW. Banyak orang menganggap sunnah adalah sebagai ritual semata. Akibatnya, Islam hanya dibatasi dalam sholat dan puasa saja. Oleh sebab itu, Rasulullah mengingatkan kepada seluruh umat muslim bahwa menjaga hati menjadi orang yang bermanfaat dan menjadi orang produktif adalah bentuk dari menghidupkan sunnah Rasulullah SAW. Yang ketiga, cinta Rasulullah. Termasuk amalan yang dapat memasukkan orang ke dalam surga yang selain tadi adalah cinta Rasulullah. Bukti kecintaan kita kepada Rasulullah adalah menjadikan beliau sebagai suri tauladan, meneladani apapun yang dicontohkannya dan menjauhi apapun yang dilarangnya. Jamaah yang dimuliakan Allah, di lain kesempatan Rasulullah juga bersabda tentang apa saja perkara yang dapat memasukkan orang ke dalam surga selain yang disebutkan tadi. Banyak orang yang masih bingung dalam memahami hadis ini. Fa innahu la yadkhulu ahadal jannaha amalahu qalu wala anta ya Rasulullah wala ana ila an yataqammadillahi wa maghfiratu wa rahmah. Yang artinya, seseorang masuk surga bukan karena amalan. Para sahabat bertanya, bagaimana dengan Anda wahai Rasulullah? Beliau bersabda, demikian juga denganku, hanya saja Allah melimpahkan rahmatnya kepadaku. Jika dibaca sekilas, sepertinya hadis ini bertentangan dengan ayat Al-Quran. Namun sebenarnya tidak ada pertentangan dalam isinya. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin menjelaskan pada Syarah Riyadhus Shalihin yang dimaksud dalam hadis tersebut adalah amal seseorang. Pada hakikatnya, amal tidak bisa ditukar dengan surga karena tidak sepadan. Adanya amal adalah sebagai sebab masuk surga, bukan
bukan sebagai alat tukar atau pengganti. Maka tidak diragukan lagi bahwa amal adalah salah satu penyebab masuk surga. Bahwa amal adalah salah satu penyebab masuk surga, tapi bukan satu-satunya. Karunia dan rahmat Allah yang adalah penentunya. Dengan kata lain, orang masuk surga karena rahmat Allah. Dan rahmat Allah hanya diberikan pada orang yang melakukan kebaikan. Semoga kita mendapat rahmat dari Allah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadza minni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.